Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang caption, apa yang dimaksud dengan caption dan segala yang berhubungan dengan caption teks, yaitu materi di kelas 12. Oke, baik. Sepintas di sini akan dibahas tentang definition of caption, social function of caption, type of caption, generic structure of caption, language feature of caption, how to write a good caption, dan analyzing caption. Oke, kita mulai dengan yang pertama. What is caption? Kalau kalian biasa upload foto di Instagram atau di sosmed yang lain, itu biasanya setiap gambar yang kalian upload pasti bikin keterangan di bawahnya. Nah, caption itu adalah keterangan yang diberikan di bawah gambar yang menjelaskan tentang gambar itu sendiri. Jadi kebanyakan memang di bawah gambar, tapi bisa juga di sampingnya. Ya, jadi secara singkat, secara simple, caption itu adalah keterangan di bawah gambar, keterangan tentang gambar yang diupload. Oke, kemudian untuk caption itu sendiri tidak harus selalu di Instagram. Kalau di media cetak juga bisa, di koran, di majalah. Cuman bedanya kalau caption di media cetak, koran, majalah, itu biasanya lebih banyak. Maksudnya ada lead dan yang lain-lainnya, nanti akan kita lihat ke depannya. Oke, kemudian apa sih social function dari caption itu? Pasti sebuah caption punya fungsi. Kalau tidak punya fungsi, tidak akan dibuat sebuah caption. Nah, social function of caption yang pertama, gambar kalau tidak kita berikan caption itu akan menimbulkan multitafsir. Nah, agar meminimalisasi multitafsir tersebut, makanya dibuatlah caption. Sehingga fungsi dari caption sendiri yang pertama memberikan informasi tentang gambar atau foto yang ada. Kemudian yang kedua, meminimalisasi ambiguitas. Jadi biar orang nggak ambigu, ini gambar apa gitu. Misalnya tentang laut pun ada berbeda-beda, tapi orang tahu oh ini laut di daerah mana. Kemudian prevent hoax, jadi biar nggak menimbulkan hoax sehingga menimbulkan huru hara yang membuat gambar itu nggak jelas. Oke, kemudian kita masuk. Nah, sebuah caption itu juga terdiri dari berbagai tipe. Nah, jadi membuat sebuah caption tidak ininya, maksudnya kita harus kenal kita mau bikin caption ini tipe apa, tergantung gambar yang ada, tergantung gambar yang akan kita upload. Oke, nah tipe caption di sini ada 6 sebenarnya. Yang pertama ada identification. Identification itu lebih ke gambar itu siapa. Jadi lebih minimize, lebih simple keterangan yang kita berikan, gambar itu siapa, atau dengan keterangan singkat lain tapi tidak menjelaskan story dari gambar tersebut. Kemudian ada yang kedua, yaitu yang namanya cutline. Cutline itu lebih panjang, lebih komplit daripada identification. Kalau identification tadi hanya siapa yang ada di gambar tersebut, maka cutline ditambah dengan what are they doing, lagi ngapain orangnya di foto tersebut. Kemudian yang ketiga ada summary. Summary itu lebih luas lagi, lebih komplit lagi daripada yang cutline dan identification. Jadi kalau summary itu bisa menjawab 5W 1H. Jadi siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan 5 ini atau minimal 4 ini, maka masuk dalam tipe caption summary. Oke, kemudian quote. Nah, quote itu adalah yang menjelaskan gambar yang misalnya kita kutip kata-kata bijak dari orang lain, tapi nama orang yang yang mengeluarkan kata-kata bijak itu biasanya dicantumkan di caption, atau feeling dari orang yang mengupload gambar itu pertama.
Oke, kemudian ada expanded. Expanded ini adalah yang paling lengkap dari semua caption. Dia mengandung unsur 5W 1H. Jadi ada how-nya. Jadi infonya lebih lengkap dengan gimana itu terjadi dan biasanya ada kutipan. Kemudian yang terakhir itu ada group. Group itu sebenarnya sama dengan identification, bedanya hanya kalau identification itu terdiri dari satu orang atau dua. Nah, kalau grup itu terdiri dari sekelompok orang yang biasanya namanya dimension. Dimension itu disebutkan mulai dari kiri. Oke, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Generic structure dari caption. Jadi sebuah teks apapun jenisnya pasti ada generic structure-nya. Hanya generic structure untuk caption yang ini itu lebih ke apabila caption itu berada di koran atau majalah sehingga beritanya lebih panjang dan dia ada subtitlenya. Nah, di sini dia terdiri dari 3 ya, ada title, ada lead, ada section heading. Jadi ini namanya title, judulnya apa, kemudian ada lead, leadnya itu yang babnya. Nah, kamu kasih yang ini, terus kemudian ada yang section heading. Section heading bagian lebih kecilnya lagi, subbabnya lagi. Oke, ini untuk, tapi kalau gambar tersebut diupload di Instagram atau di sosmed yang lain, itu tidak selengkap ini. Ini hanya untuk media-media cetak. Oke, then kita lihat gimana cara menulis sebuah caption yang efektif. Nah, ini juga ada caranya. Yang pertama, sebuah caption yang baik itu usahakan tidak memulai dengan menggunakan artikel. Jadi enggak ada penunjukan ini ya, en atau de. Kemudian umumnya caption itu menggunakan present tense. Kenapa present tense? Karena biar beritanya itu up to date. Boleh past tense tapi hanya untuk berita-berita tertentu yang kejadian-kejadian tertentu yang berupa histori. Kalau memang kejadiannya baru saja terjadi dan kemudian kalian upload juga bisa past tense-nya. Oke, sebuah caption yang baik juga memberikan informasi tersembunyi. Jadi orang dengan membaca caption yang kita berikan, orang tahu oh ya ini gambar ini tentang ini tanpa harus membaca teks secara keseluruhan. Oke, kemudian tidak memulai dengan nama. Oke, nama ditulis hanya apabila dirasa nama itu menjadi objek dari gambar yang caption yang akan kita buat. Jadi nama orang itu penting. Kalau tidak, nggak perlu ditulis. Oke, mengidentifikasi gambar yang berupa grup itu biasanya dari kiri. Oke, kemudian tidak menggunakan above. Jadi tidak perlu di caption itu di gambar yang caption yang kita buat from above picture gitu, nggak usah, atau picture here, nggak. Kemudian jangan mengulangi informasi. Informasi itu nggak usah diulang-ulang karena caption itu singkat, padat, jelas dan tidak mengulang hal yang sudah diucapkan di atas, ditulis di atas. Oke, kemudian sebuah caption yang baik juga bisa dengan tidak harus selalu dalam kalimat datar, kalimat biasa, bisa dengan menambahkan preposition phrase, infinitive phrase dalam bentuk question, dalam bentuk exclamation, dalam bentuk seru boleh, dalam bentuk tanya juga boleh, tergantung caption yang akan kita buat. Oke, nah ini ada language feature-nya. Language feature-nya apa aja sih yang biasa digunakan? Nah, ini bisa prepositional phrase, misalnya prepositional phrase namanya preposition ya. Preposition itu adalah kata depan. Nah, kalau di sini the boy with him is his son. Nah, with him is prepositional phrase during movies atau dalam bentuk question. Kalau question misalnya ada gambar nih, ada siapa nih calon-calon presiden 2024. Nah, terus di bawahnya kita tulis who will be the next president, who will be kalau memang who will be the next president, terus gambar mereka beberapa orang itu bisa, itu dalam bentuk question. Kemudian participle phrase itu adalah phrase yang menjelaskan tentang misalnya kayak gini nih, the broken window yang mana, window yang rusak itu. Jadi seperti verb tapi dia fungsinya sebagai adjective. Broken adalah verb, tapi dalam kalimat ini dia fungsinya menjadi adjektif. Karena kenapa? Broken ini menjelaskan jendela. Jadi jendela yang rusak. Oke.
Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya, apalagi adjective phrase. Adjective phrase ini adalah kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kata benda. Ya, misalnya ini, the movie was not too long, terribly long. Nah, ini adjektif yang menjelaskan kata benda. Yang terribly apa? Movie-nya. A person smarter than me. Person, siapa yang smarter than me? Orang itu. Kemudian ada infinitive phrase. Infinitive phrase itu adalah kata kerja yang diawali oleh to infinitive. Oke, kemudian yang terakhir ada exclamation. Nah, ini yang tanda seru tadi saya bilang, oh my god, what a beautiful scenery. Ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya mungkin ya, kalau kalian lihat di gambar ini, kalau kita lihat di gambar ini ada gambar kolam renang, ada gambar dogi, ada gambar orang di depan gedung. Nah, ini kita lihat kalau gambar pertama, ini caption yang paling tepat yang mana? Nah, mungkin ini lebih ke karena ini ada kolam renangnya, ada apa ya namanya? Ini biasa orang kalau ada kolam renang bisa untuk relax, bisa untuk segala macam. Nah, ini mungkin lebih cocok dengan C. Nah, ya. Kemudian yang dua lebih cocok mana? Oh, ini ada dogi nih. Nah, terus di bawah ada telur-telur yang pecah-pecah kayak gitu. Nah, ini mungkin lebih cocok gambar A. Don't count your Easter eggs before they are cracked. Nah, ini kan udah crack ya telurnya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada orang di depan gedung. Kita tahu ini gedung ini adanya di Copenhagen. Nah, jadi the best way to experience Copenhagen is on foot. Oke, cara terbaik untuk jalan di Copenhagen itu adalah jalan kaki katanya. Remember to bring comfortable walking shoes. Oke. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa pelajari untuk gimana membuat caption yang baik. Intinya sebuah caption yang baik itu adalah caption yang bisa merepresentasikan apa yang ada di foto itu orang paham. Itu yang paling penting. Oke, baik, itu saja mungkin untuk materi kali ini tentang caption. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap belajar, jangan patah semangat. Thank you. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.